Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani, biasa dipanggil Nia. NIM saya 23111011129. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam PAI 2. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Bapak Hadi. Oke, pertanyaan pertama yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Nah, dari pertanyaan ini, filsafat itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos yang berarti cinta yang sangat dalam, dan sophia yang berarti kearifan atau kebijakan. Jadi, filsafat secara harfiah itu maknanya berarti cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Pada hakikatnya, filsafat itu dimulai dengan rasa ingin tahu dan dengan rasa ragu-ragu. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Adapun karakteristik berpikir filsafat adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri, tapi ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat menjawab pertanyaan orang berfilsafat itu selalu berpikir. Tapi apakah orang berpikir itu selalu berfilsafat? Belum tentu, karena sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga orang yang berfilsafat itu akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis untuk menjawab keingintahuannya dengan menggunakan kemampuan pikirnya. Filsafat mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan dalam jangkauan rasio manusia, baik itu secara kritis, rasional, maupun mendalam. Next, pertanyaan yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat mengenai dongeng dan tahayul yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Menurut Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani, orang-orang Greek banyak mempunyai dongeng dan tahayul. Adanya dongeng dan tahayul dapat menimbulkan filsafat. Di antara orang-orang yang tidak percaya begitu saja, mereka kritis dan ingin mengetahui adanya kebenaran dongeng tersebut. Adanya keindahan alam besar ketika malam hari yang menimbulkan keinginan pada orang Greek tempo hari untuk mengetahui rahasia alam. Keinginan mengetahui rahasia alam itu yang berupa rumusan-rumusan pertanyaan juga menimbulkan filsafat. Nah, jadi proses dalam berfilsafat itu melibatkan refleksi mendalam terhadap konsep-konsep dasar dan pertanyaan-pertanyaan yang fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Namun, pernyataan bahwa dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya itu sesuai dengan pendekatan filosofis. Dalam tradisi filsafat, ilmu pengetahuan biasanya dihasilkan melalui metode ilmu yang melibatkan observasi, eksperimen, dan penalaran yang rasional. Dongeng dan tahayul sementara mungkin memberikan inspirasi atau simbolisme, tidak memiliki dasar empiris yang sama seperti metode ilmiah. Namun, dalam konteks filosofi, pernyataan tersebut mungkin dapat dipahami sebagai pandangan bahwa dari aspek-aspek imajinatif dan non-rasional, manusia dapat mengeksplorasi makna dan pemahaman lebih dalam tentang realitas dan kehidupan. Pernyataan tersebut
mungkin dapat diartikan secara metaforis, mengacu pada potensi kreativitas dan pemikiran imajinatif yang muncul dari dongeng dan tahayul. Dalam konteks ini, melahirkan ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai merangsang pemikiran yang inovatif dan refleksi mendalam tentang aspek-aspek kehidupan. Dongeng seringkali mengandung simbolisme dan pesan moral yang dapat memicu pemikiran kritis. Sementara tahayul atau kepercayaan yang mitos dapat menjadi titik awal untuk eksplorasi konsep-konsep yang lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, filosofis dapat melibatkan pertimbangan tentang makna dan interpretasi dari cerita-cerita tersebut, memberikan kontribusi pada wawasan manusia terhadap dunia. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan ilmu pengetahuan seperti dalam metode ilmiah, dongeng dan tahayul dapat memainkan peran dalam merangsang pemikiran filosofis dan artistik yang kemudian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman manusia tentang diri mereka dan dunia sekitar. Selanjutnya, pada poin B, jelaskan keindahan alam semesta di malam hari yang menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran pada proses filsafat. Jadi, proses filsafat tentang bagaimana keindahan alam semesta di malam hari mendorong manusia untuk mencari kebenaran itu dapat dijelaskan melalui beberapa tahap pemikiran filosofis. Yang pertama yaitu pengamatan dan pengalaman. Manusia awalnya mengamati dan mengalami keindahan alam semesta di malam hari. Pemandangan bintang, galaksi, dan fenomena langit dalam memberikan pengalaman yang memukau dan memunculkan rasa ingin tahu. Yang kedua yaitu refleksi estetika. Jadi, keindahan alam semesta memicu refleksi estetika di mana manusia mulai mengapresiasi dan merenungkan kecantikan yang ada. Ini menciptakan kesadaran akan dimensi estetis, kehidupan, dan keajaiban alam. Yang ketiga, pertanyaan filosofis. Jadi, melalui refleksi tersebut, manusia mungkin mulai mengajukan pertanyaan filosofis seperti apa makna keindahan ini dan apa tujuan eksistensi kita di tengah semesta ini. Pencarian makna dan tujuan ini membawa mereka ke ranah filsafat. Yang keempat, epistemologi dan pencarian kebenaran. Filsafat mencakup epistemologi yang berkaitan dengan sumber, batasan, dan kebenaran pengetahuan. Keindahan alam semesta memotivasi manusia untuk mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam, mendorong mereka untuk menemukan kebenaran di balik fenomena yang indah tersebut. Yang kelima, spekulasi dan teori. Jadi, filosofi spekulasi muncul sebagai upaya untuk menjelaskan dan merumuskan teori tentang keberadaan, eksistensi, dan relasi manusia dengan alam semesta. Teori-teori ini mungkin melibatkan konsep-konsep seperti keberlanjutan, harmoni, kosmos, atau tujuan eksistensial. Jadi melalui langkah-langkah ini, proses filsafat berkembang sebagai respons terhadap keindahan alam semesta di malam hari, membawa manusia pada pencarian makna yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih luas tentang diri mereka dan tempat mereka dalam konteks yang lebih besar. Selanjutnya pada poin C yaitu angan-angan melahirkan filsafat. Jelaskan dalam proses filsafat. Filsafat mengenai angan-angan melahirkan filsafat itu tidak menjadi topik utama dalam sejarah filsafat. Namun jika kita mengartikan angan-angan sebagai imajinasi atau pemikiran, kita tidak mengaitkannya dengan proses kreatif dalam pemikiran filsafat. Dalam konteks ini, angan-angan dapat dianggap sebagai awal dari proses filosofis di mana pemikiran kreatif dan khayalan mengarah pada pemikiran yang lebih mendalam. Filsafat seringkali dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar
dan refleksi mendalam terhadap kehidupan, eksistensi, atau realitas. Dengan kata lain, angan-angan atau imajinasi dapat menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan pertanyaan filsafat yang mendorong pemikiran seorang filosofis lebih lanjut. Ini mencerminkan bagaimana proses kreatif dan pemikiran spekulatif dapat memicu pengembangan ide-ide filosofis yang lebih matang dan kompleks. Next, pertanyaan yang ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Oke. Jadi filsafat Yunani mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa periode. Berikut ada beberapa periode filsafat Yunani beserta para tokoh dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Presokrates, sekitar abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi. Pada tokoh Thales mengemukakan bahwa unsur dasar segala sesuatu adalah air. Selanjutnya, tokoh Heraklitus menekankan pada konsep perubahan sebagai hukum dasar alam. Yang kedua, Socrates, abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, pada tokoh Socrates ini fokus pada etika dan metode dialog yang dikenal melalui ajaran-ajarannya yang dicatat oleh muridnya yaitu Plato. Selanjutnya Plato yang mendirikan akademi, mengembangkan teori ide, dan menegakkan gagasan negara ideal dalam republik. Selanjutnya ada tokoh Aristoteles, murid Plato, mengembangkan etika, logika, dan metafisika. Banyak karya Aristoteles ini menjadi landasan filsafat barat. Selanjutnya yang ketiga, Helenistik. Setelah kematian Alexander Agung hingga periode Romawi. Tokoh tersebut yaitu Epicurus, mendirikan sekolah Epikurean, menekankan pada kebahagiaan dan pencapaian kesenangan sederhana. Tokoh selanjutnya ada Zeno, yaitu pendiri sekolah Stoik, mengajarkan etika dan filosofi yang praktis. Yang keempat Romawi, yaitu dari abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Tokoh Seneca, yaitu filosof Stoik yang menekankan kebijaksanaan dan kendali diri. Tokoh selanjutnya ada Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filosof Stoik penulis Meditations. Setiap periode ini memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan pemikiran filosofis, memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap warisan intelektual manusia. Pada poin selanjutnya, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Merujuk dari buku Filsafat Pendidikan Islam. Tentang tokoh-tokoh pemikiran Islam berikut penjelasan sedikit mengenai Ibnu Sina dan sejumlah tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat lainnya. Yang pertama yaitu ada Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub, Ibnu Ishaq, Ibnu Sabbah, Ibnu Imran, Ibnu Ismail Al-As'ad, Ibnu Qais Al-Kindi, yaitu lahir di Kufah atau Irak pada tahun 801 Masehi, tepatnya pada masa Daulah Abbasiyah. Nama Al-Kindi ini sendiri dinisbahkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah dengan menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, kesusastraan Arab, dan ilmu hitung. Selanjutnya Al-Kindi mendalami pelajaran fikih dan kajian keilmuan baru yang disebut kalam. Akan tetapi, kecenderungan Al-Kindi ini lebih mengarah pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemahkan dan mengkaji filsafat serta pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Jadi para sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filosof Arab, disebabkan dia adalah satu-satunya filosof muslim keturunan Arab asli.
Al-Kindi telah menulis banyak karya yang meliputi berbagai macam bidang ilmu. Ibnu Nadim mengatakan bahwa Al-Kindi telah merilis 260 judul karya, seperti filsafat, logika, dan kosmologi. Akan tetapi, sedikit saja jumlah karya Al-Kindi yang sampai ke tangan orang-orang yang setelahnya. Sebagian riwayat mengklaim bahwa karya-karya Al-Kindi hilang semasa kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil. Jadi, pemikiran Al-Kindi ini ditemukan dalam risalah Al-Hudat Al-Asfiyah. Al-Kindi mengemukakan dalil yang lazim digunakan para teolog, yaitu dalil baharu alam, dalil keragaman dan kesatuan, dan dalil pengendalian alam dalam keteraturan. Selanjutnya yang kedua ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia juga dikenal dengan sebutan Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia yang sekarang ini disebut dengan Iran. Ia dilahirkan di Afshana dekat Bukhara pada tahun 980 Masehi dan meninggal pada tahun 1037 Masehi dalam usia 58 tahun. Nah, ia merupakan salah satu cendekiawan Islam yang mahir dalam dunia filsafat. Karya-karya Ibnu Sina diantaranya ada Asy-Syifa, yaitu tentang kesehatan dan terdiri dari 4 bagian, yaitu terdapat logika, matematika, dan metafisika, yaitu ilmu ketuhanan. Selanjutnya An-Najat, yaitu ringkasan kitab Asy-Syifa. Al-Isyaq wa Tanbihat merupakan buku filsafat terakhir dan yang paling baik. Al-Hikmat Al-Masyriqiyah merupakan menurut Carlos Nalino, buku ini berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Selanjutnya ada Al-Qanun fit Tibb, merupakan buku yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan buku standar di Universitas Eropa. Yang ketiga terdapat Imam Al-Ghazali. Muhammad Ghaufur Al-Latif dalam buku Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali ini kisah hidup dan pemikiran sang pembaru Islam, menjelaskan mengenai biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan, Persia, sekarang Iran, pada tahun 1058 dan wafat juga di Tus pada 1111 Jumadil Akhir dalam usia 52 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang di barat dikenal dengan sebutan Al-Ghazal, khususnya pada abad pertengahan. Karya-karya filsafatnya yang terkenal diantaranya itu ada Maqasid Al-Falasifah, yaitu tujuan filsafat, sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Tahafur Al-Falasifah, yaitu kerancuan filsafat. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd dalam buku Tahafut Al-Tahafut. Selanjutnya yang keempat ada Ibnu Bajjah. Abdullah Syukur Al-Azizi dalam buku Untold Islamic History mengatakan nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi As-Saraqusti. Ia adalah filsuf muslim terkemuka dari Andalusia yang lahir di kota Zaragoza, Spanyol pada tahun abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada tahun 1082 Masehi. Hasil pemikirannya ini dituangkan dalam risalah Al-Wada dan Tadbir Al-Mutawahhid. Kedua karya Ibnu Bajjah tersebut merupakan pembelaan terhadap pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Bajjah juga menulis sebuah kitab yang berjudul An-Nafs. Kitab ini menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembahasan kitab ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Ia banyak membuat ulasan terhadap pemikiran dan karya Aristoteles dan Galen.
Selanjutnya yang kelima, Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini atau Abu Bakar bin Abdullah Malik bin Muhammad bin Tufail lahir di Guadix, yaitu Wadi Ais, Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Filsuf yang populer dengan sebutan Abu Basir di dunia barat ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu filsafat. Ia dianggap sebagai filsuf kedua yang memiliki pengaruh besar di dunia barat setelah Ibnu Bajjah. Karyanya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan, yaitu Kehidupan Anak Kesadaran, telah menorehkan tinta emas di atas lembaran sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat. Poin selanjutnya yaitu pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Nah, jadi ilmu dalam Islam dihargai tinggi. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Al-Quran memberikan petunjuk hidup, hukum, dan ilmu pengetahuan yang mendalam untuk membimbing umat manusia. Mengenai sejarah filsafat, itu menunjukkan evolusi konsep berpikir dari waktu ke waktu, tetapi dalam Islam, Al-Quran tetap menjadi sumber utama pengetahuan dan petunjuk hidup. Al-Quran juga mengajarkan nilai ilmu sebagai landasan bagi perkembangan intelektual dan spiritual umat muslim. Jadi ilmu dalam konteks Al-Quran ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami ciptaannya, dan mengemban tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dengan memandang ilmu sebagai wahyu Allah, umat muslim didorong untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi mereka demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Pada hakikatnya juga, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Ilmu pengetahuan dalam Islam ini dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Islam adalah agama yang universal, berlaku sepanjang zaman. Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaharuan yang dilakukan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong dicapainya kemajuan tersebut. Dengan demikian, melalui penelitian ilmiah, manusia dapat menyusun teori-teori yang merupakan deskripsi dari fenomena alam. Adapun kedudukan filsafat, pendidikan Islam merupakan sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Selanjutnya poin yang D, pertanyaannya konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Nah, jadi mengenai konsep sekularisme Barat mengadvokasi pemisahan antara agama dan pemerintahan, yang mana menekankan pluralisme dan kebebasan beragama. Sementara itu, konsep filsafat Islam menekankan integrasi antara agama dan kehidupan sehari-hari, menciptakan tatanan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek. Adapun sejarah konsep berpikir dalam filsafat itu mencerminkan evolusi pemikiran manusia. Konsep sekularisme Barat muncul seiring dengan perkembangan pemikiran Renaissance dan pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18 di Eropa. Ini menekankan pemisahan antara agama dan pemerintahan, mendukung pengetahuan ilmiah dan mengadvokasi kebebasan berpikir. Sementara itu, konsep filsafat Islam melibatkan sejarah panjang dari
masa klasik hingga masa keemasan Islam. Pemikiran awal Islam mencakup harmoni, sesi antara akal dan wahyu, seperti yang dilakukan oleh para filsuf Muslim awal. Namun, pergeseran terjadi dengan munculnya pemikiran yang ortodoks yang menekankan ketaatan agama lebih daripada rasio. Ketika dunia Islam mengalami penurunan keilmuan, pemikiran kebaratan menjadi lebih dominan di dunia filsafat. Meskipun demikian, ada upaya kontemporer untuk menghadirkan kembali pemikiran filosofis dalam tradisi Islam dan menggabungkannya dengan konsep-konsep modern. Next, pertanyaan yang keempat. Jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jadi, penyelidikan filsafat dapat dibagi berdasarkan objeknya menjadi beberapa cabang utama. Seperti yang pertama ada metafisika, yaitu mempertanyakan hakikat dan keberadaan segala sesuatu termasuk substansi, realitas, dan hubungan antar objek. Yang kedua ada epistemologi, yaitu membahas sumber, sifat, dan batas pengetahuan, serta bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Yang ketiga ada etika, yaitu menelaah konsep moralitas, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan manusia. Yang keempat ada estetika, yang berkaitan dengan keindahan, seni, dan pengalaman estetis yang membahas tentang nilai-nilai artistik dan keindahan. Selanjutnya yang kelima ada logika, yaitu memeriksa prinsip-prinsip pemikiran yang benar dan metode penalaran yang valid. Yang keenam ada filsafat politik, yaitu mengkaji struktur dan prinsip pemerintahan, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial. Yang ketujuh ada filsafat sejarah, yaitu melibatkan analisis filsafat dalam konteks sejarah yang menyelidiki perkembangan pemikiran filosofis dari waktu ke waktu. Jadi, setiap cabang ini fokus pada aspek tertentu dari eksistensi dan pengalaman manusia, memberikan kontribusi pada pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan dan realitas. Next, pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Jadi, filsafat itu dapat membentuk kerangka berpikir seseorang sebelum melakukan tindakan dengan memberikan landasan pemikiran, yaitu nilai dan prinsip. Nah, adapun konsep-konsep filsafat seperti etika, epistemologi, dan metafisika itu dapat memberikan panduan moral, pengetahuan, dan juga pemahaman mengenai realitas yang dapat mempengaruhi keputusan individu. Dengan mempertimbangkan nilai dan prinsip filsafat, seseorang dapat mengembangkan perspektif yang lebih mendalam sebelum mengambil tindakan. Jadi, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan konsisten dengan pandangan hidup mereka. Sekian dari saya, itu tadi beberapa jawaban yang secara singkat mengenai filsafat umum. Kalau ada kekurangan, baik itu dari penjelasan pemaparan saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.